tes. Aman nggak mas? Suaraku. Oke, aman-aman. Masukkan suara aku. Masuk masuk mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di minggu kelima study jam UI UX Design. Nah di sini kita akan belajar mengenai prototyping. Nah sebelumnya aku mau tanya nih kabar kalian kira-kira udah pada siap belum ngikutin materi kita hari ini? Bagi yang siap mungkin bisa kasih reaksi atau mungkin bisa sebut nama. Ayo, kayaknya belum pada siap ini. Ayo, ayo. Tinggal satu pertemuan lagi yuk, minggu depan. Oke, nggak ada yang jawab ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke next slide. Nah, untuk agenda kita hari ini, yang pertama yaitu introduction, kemudian ada pengerjaan pretest seperti biasa, lalu ada penyampaian materi, lalu ada tanya jawab, pengerjaan post dan juga feedback, sesi foto dan juga closing. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa on cam. Ini tinggal satu pertemuan lagi, mungkin bisa on cam biar tahu aja kalian gimana lagi ngapain gitu. Nah selanjutnya tidak lupa untuk aktif baik itu bertanya, kasih reaksi ataupun ngasih komentar. Nah nantinya di akhir sesi mungkin akan ada eh, awarding bagi peserta yang aktif. Nah aktif ini bisa dibilang mungkin kalau dari di UI UX ini lebih ke tanya sering tanya-tanya ya atau mungkin sering ngasih komentar atau mungkin kalau Mas Afif atau aku lagi nanya terus kalian jawab itu udah termasuk poin keaktifan teman-teman. Jadi kalau bisa aktif ya nanti bakal dapat hadiah dari GDSC-nya sendiri. Nah, selanjutnya tidak lupa untuk mengerjakan pretest, post-test dan juga feedback form. Oke, kita langsung masuk aja ke agenda yang pertama yaitu mengerjakan pretest. Nah, di sini waktunya seperti biasa 10 menit. Jadi teman-teman eh, bisa mengerjakan santai aja. Soalnya cuma 5. Oke, aku mulai sekarang. Linknya
Oke, waktunya udah habis. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Jadi, Mas Afif kira-kira udah siap apa belum?
Mas Afif. Wait, wait. Oke, aman Mas Afif? Oh, oh iya, iya. Apa aja yang share Mas Afif? Gimana? Nanti kalau Oke, udah oke. bisa sampean aja. Balik sampean. Oke, sebenarnya nanti ada praktek sih guys. Ini tiba-tiba nggak tahu kenapa share screen aku mati guys, nggak Oh, bisa oh, dinyalakan. sih benar. Coba tak matiin punya aku dulu. Oh, kayaknya aku itu masih belum host deh, makanya nggak bisa deh. Eh, coba, coba. Oh, sudah host ya, tapi tetap nggak bisa. Oh iya iya, ya benar harus dimatiin Punya aku, dulu. punya aku nggak matiin. Iya iya iya. Oke, Oke, buat Mas Afif. udah aman. Waktu Udah dan aman. tempat dipersilahkan. Oke, tuh kita harus ke sini dulu teman-teman. Oke, tes tes suara aku kedengerkan ya tadi ya, udah masuk ya. Aman, aman. Oke, hello everyone. Kali ini kita akan ngelanjutin materi sesi berikutnya, yaitu tentang prototyping nih teman-teman. Karena kemarin kan di awal kita sudah menjelaskan tentang tahapan design thinking nih teman-teman. Di sini ada 5, ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kemarin-kemarin kita kan udah nge-clearin nih tentang empathize, kemudian define, dan ideate. Dan sekarang kita masuk ke tahap prototyping nih teman-teman. Ini prototyping sebenarnya materi yang cukup tricky dan juga apa ya? Kalau misal teman-teman suka suka sama dunia animasi, itu mungkin teman-teman akan interest di bagian prototyping ini. Oke, next slide kita bakal bahas tentang apa itu prototyping, apa itu prototype. Nah, prototype ini teman-teman adalah versi awal dari suatu produk yang dapat ditunjukkan kepada pengguna sehingga mereka tuh bisa ngerasain dan jelajah konsep secara realnya. Jadi, kenapa kok prototype ini penting? Karena kalau misal kita anggap saja kita ingin mempresentasikan ke user untuk mendapatkan feedback. Apakah kita harus mendevelop aplikasi terlebih dahulu? Pasti ketika kita membuat aplikasi terlebih dahulu akan memakan waktu yang lama. Oleh karenanya, prototype ini diperlukan. Karena fungsinya sebenarnya basis awal dari prototype itu, ya kita pengen kenalin kepada user untuk memberikan feedback lebih terkait dengan aplikasi yang akan kita developing kemudian. Jadi dari situ feedback user kita dapati beberapa pesan. Misal dari sisi UI-nya, oh ternyata ada yang rancu loh dari, makanya nanti waktu di tahap testing ya, itu kan ada usability testing. Nanti kelihatan kalau misalnya kita pakai aplikasi Mazda ada heat map-nya. Heat map tuh tombol yang sering ditekan sehingga itu jadi indikator testing atau ya intinya summary lah, summary dari hasil uji coba daripada user, kurang lebihnya sampai itu guys. Dan kita ke next slide. Oke, ini nah jadi seperti yang sudah disampaikan saya sebelumnya, bahwasanya ketika kemarin kita kan lebih ke fase ideate itu ya kita bikin user flow lah, kemudian kita bikin wireframe, UI design, terus kita masuk ke prototyping. Yang seperti yang aku katakan juga sebelumnya juga, jadi memang ini sebelum prototype, sebelum developing ya ada prototypingnya karena ini untuk mengetes apa sih dari kelemahan dari aplikasi kita, kemudian untuk mendapatkan feedback dari user, kemudian kalau misal dari manajer tingkat atas itu ingin memberikan masukan, semua bisa lewat sini. Dan pada case realnya teman-teman, kalau teman-teman amati, ternyata di dalam prototyping ini juga bisa jadi bagian tim-tim hustler. Hustler itu yang bagiannya ke marketing teman-teman. Marketing untuk menentukan kira-kira konten mana yang memiliki strategi untuk mendapatkan branding yang luas dan mendapatkan istilahnya apa ya, value dari produk tersebut. Jadi supaya mereka ingin ingin mempromosikan dengan baik, maka mereka harus
menonjolkan sisi yang memang mendukung penambahan benefit dari perusahaan tersebut. Misal, dari aplikasi tersebut itu punya suatu fitur tentang basicnya Shopee lah. Kenapa kok Shopee ada flash sale? Nah, karena itu yang digunakan tim marketing untuk menaikkan dari kalau saya katakan apa ya, profit dari perusahaan itu sendiri. Makanya kok flash sale itu ditaruh di atas ya, tujuannya untuk itu. Itulah pentingnya ketika kita di dalam perusahaan itu harus melakukan koordinasi dengan berbagai elemen. Contoh yang realnya tadi adalah dengan tim-tim dari marketing seperti itu. Kemudian kita next slide. Dengan membuat prototipe kita bisa loh buat mengevaluasi kualitas desain. Nah, seperti yang sudah saya omongkan tadi kan, pasti pengguna akan terlibat secara langsung untuk mengkomentari, melakukan feedback terhadap aplikasi ya dengan prototipe ini. Nah, mengapa sih tahap prototyping itu penting? Kenapa penting? Ini sambil saya haruskan jadi nggak bisa itu deh. Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu ya mungkin. Nah, jadi tahap prototyping ini penting karena pada tahap ini kita itu dituntut untuk mencari solusi terbaik dalam pemecahan masalah selama proses sebelumnya. Jadi kita kan punya problem core nih teman-teman, dari gagasan teman-teman, problemnya itu apa, kemudian apa yang menjadi tujuan konsep dari pembuatan aplikasi kita, ini berkaitan dengan ide bisnis juga. Nah, itu diharapkan dari adanya prototipe ini benar-benar tahap finalisasi produk kita itu terancang dengan sangat baik gitu loh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dengan menempatkan user sebagai pusat dari proses. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong tentang menempatkan user sebagai pusat dari proses, ini juga identik dengan yang namanya tahap desain, tahap apa namanya, framework dari UI UX sendiri, yaitu UCD, User Centered Design, yang dia memang berfokus pada user seperti itu. Dan prototype ini dibanding tadi kan, ini alasan juga sih penting sih, kenapa kok nggak developing dulu dibanding, kenapa kok nggak developing dulu dalam sebuah aplikasi? Karena ketika kita ingin develop otomatis keluar biaya. Nah, tanpa menghabiskan banyak waktu dan uang, prototipe ini yang paling mungkin untuk kita kerjakan. Karena ini langsung kita presentasikan juga bisa, kemudian penggunaannya secara real dengan aplikasinya juga bisa, karena kan kita berkaitan dengan animasi kan sekali lagi, makanya sangat-sangat bisa ya teman-teman. Oke, terus di bagian sorry, apa yang harus dilakukan pada tahap prototyping nih? Nah, apa yang harus dilakukan pada tahap prototyping itu, ini ada animasi lucu nih, gambar SpongeBob lagi mikir. Kira-kira apa aja sih? Nah, prototyping itu ini kembali lagi ya, proses untuk kita pada hakikatnya di dalam prototyping supaya nantinya produk kita itu benar-benar works untuk kita launchingkan kepada masyarakat. Makanya kita harus mengantisipasi hal itu dengan adanya prototyping untuk mendapatkan feedback, kemudian nantinya kita akan bisa kelola sebelum produk launching. Jenis prototype itu dibagi jadi apa aja sih? Prototype itu dibagi jadi low fidelity dan high fidelity. Kira-kira teman-teman ada yang familiar nggak sama kata low sama high? Mungkin boleh dong chatnya. Gimana nih teman-teman? Familiar kak? Apa nih kira-kira? Low sama high?
spam point ya. Kalau low sih biasanya cuma gambaran kasar gitu. Terus kalau high itu udah hampir launch. Eh bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak sih, guys. Mungkin aku akan jawab setelah ini ya. Ini jawaban bagus dari Abdullah Atik ya. Mas Abdullah Atik ya. Kalau low sih biasanya cuma gambaran kasar. Kalau gitu udah hampir launch. Jadi kalau kita pada hakikatnya prototyping itu karena kita proses untuk mempresentasikan atau mendapatkan feedback. Berarti kalau dikatakan misal tadi itu udah hampir launch, ya bisa dikatakan iya atau tidak ya, karena itu kan proses dari tahap finalisasi iya jika memang tujuannya untuk mengkoreksi dari adanya produk yang kita buat. Tapi dari jawabannya udah oke sih sebenarnya teman-teman. Jadi low fidelity prototype itu dia itu prototype yang tingkat ketelitiannya itu rendah teman-teman. Nggak ada detail secara spesifik. Nah, detailnya itu dalam bentuk apa sih teman-teman? Detailnya itu dalam bentuk visualisasi yang memang dia basisnya ya udah kalau misal ada gambar tidak perlu ada yang namanya sketsa seperti ini. Ini kan sketsa ya teman-teman ya. Itu ada gambar gunung, gunung dua, terus ada matahari. Itu kan masih sketsa nih buat gambarnya. Dan itu sebenarnya yang bagian atas itu kan title tuh, title sama description. Nah, itu juga masih sketsa. Makanya dinamakan low karena memang tingkat ketelitiannya itu atau tingkat kedetailannya itu sangat rendah. Ini cara cepet sih buat kita nanti kalau misal ada project yang memang memungkinkan untuk kita presentasinya dengan waktu apa ya pembuatan itu sangat pendek. Makanya bisa pakai ini, tapi kayaknya sudah jarang diterapkan. Rata-rata skillnya sekarang kan juga meningkat kan. Generasi sekarang gila. Aku pernah nemu tuh yang di bagian teman-teman develop ya, terutama temanku itu diminta prototype ya cepet, nggak yang lama gitu. Tapi kalau semisal se UI-nya itu baru mungkin 3 sampai 4 hari tergantung kompleksitas dari aplikasinya seperti apa gitu. Prototype ini ya sesuai dengan apa namanya tingkat detail pasti dia itu ya fokusnya cuman ke pemeriksaan fungsi dan interaksi antar layar-layar. Jadi dia nggak mau fokus dari sisi tampilannya, tampilan aslinya ya ini teman-teman ya, bukan sebatas sketsa saja. Kemudian sebenarnya low fidelity prototype ini dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada paper prototyping, kemudian yang kedua adalah digital prototyping. Kalau yang digital prototyping, contohnya yang kayak tadi, yang contohnya kayak sebelum ini kan gambarnya gerak-gerak tuh. Nah itu termasuknya digital prototyping teman-teman. Sedangkan yang paper prototyping, mungkin aku kasih contohnya. Oke, sebentar guys. Aku coba kasih contohnya ke teman-teman dulu. Oke, ini contoh dari paper prototyping ya guys. Tapi ini mungkin sangat dikit pada era yang sekarang ya untuk menerapkan karena memang sudah ada tools yang mumpuni yang powerful kayak Figma itu. Kalau gini kan ini kita kan gambar, terus ya udah dari sini kita kita misal di bagian ini apa sih namanya patch ini kita arahkan kemana? Arahkan ke sini. Kemudian dari patch ini bisa arahkan ke sini. Nah, itu yang dinamakan prototypingnya teman-teman. Tapi fun fact-nya aja, kalau semisal teman-teman mau ikut lomba di bidang ini, itu masih diterapkan yang namanya wireframe teman-teman. Yang low basisnya ini low fidelity. Low fidelity itu masih diterapkan. Kalau semisal kita realnya lomba ya, soalnya aku pernah ikut lomba tahun kemarin 2022, dia itu masih di modul terakhirnya penerapan low fidelity-nya ya kayak gini, pakai paper bukan digital, bukan digital tapi paper gitu. Di bagian tingkat nasionalnya itu paper. Jadi disediain paper, teman-teman disuruh gambar ya kayak gini, terus nanti ada prototypingnya seperti ini gitu.
Terus kita coba ke slide yang tadi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang high fidelity prototype. Jadi kebalikan dari apa namanya, dari raw fidelity prototype ya teman-teman. Kalau high fidelity itu dia basisnya adalah um, yang lebih tingkat kedetailnya lebih tinggi dibandingkan low fidelity prototype, karena dia memang yang realnya seperti itu. Real dari visualisasinya real, gambarnya real, kemudian uh, ya intinya visualnya memang benar-benar mau mau tahap launch asli gitu loh. Mau sudah seperti duplikasi dari yang versi developing yang real yang mau dilangsungkan oleh dijalankan oleh pengguna, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di bagian high fidelity ini sebenarnya sekarang itu cukup sering untuk digunakan, tapi kemarin nggak tahu ya kenapa loba modulnya itu nggak sampai high fidelity, cuman sampai basisnya itu aja, apa namanya, dibuat yang low high fidelity ada deh, ada sorry sorry tentu ada. Jadi nanti kita buat semacam ya semacam UI UX design, kemudian kita UI design aja sorry teman-teman, UI design kemudian diprototipinkan, kurang lebih seperti itu. Dan ini sebenarnya lebih enak kita presentasikan karena memang anggap aja sebagai duplikasi dari versi realnya kita. um, Kemudian kita coba next slide dulu. High fidelity prototype, ya ini keterangan lebih lanjutnya ya. Tadi kan sudah aku bilang kalau high fidelity itu ya gambaran nyata yang akan kita paparkan, yang akan kita launching, yang akan kita developing. Jadi lebih enak untuk dapat feedbacknya. Itu salah satu juga keunggulan dari high fidelity sih teman-teman. Kemudian ada efek atau transisi ditampilkan secara lebih interaktif pada elemen UI dan juga memberikan nilai tambah saat dipresentasikan kepada klien dan pemangku kepentingan. Ini yang penting teman-teman. Intinya di dalam proses kita menjadi UI UX designer, terutama pada tahap prototype ini penting sekali untuk kita mendapatkan feedback dari customer atau user atau klien dan pemangku kepentingan. Dalam ini mungkin nanti yang CTO-nya, Chief Technology Officer-nya bisa mengkomen, oh kira-kira dari sisi pengembangannya ini rada complicated loh. Kan musuh terbesar dari developer itu kan UI UX design. Semakin kompleks ketika tidak dikomunikasikan ke pihak developer, maka developernya ini bisa minta gaji lebih teman-teman. Itu kan kalau kita apa ya, ya gitu. Kalau kita real case-nya di perusahaan seperti itu. Nah, ini nggak kerasa nih tadi udah jelasin secara singkat ya tentang high fidelity dan low fidelity. Mungkin kita sambil break. Oke, ada pertanyaan. Eh, pernah dengar skeleton sama surface plan nggak? Jujur li, aku belum belum pernah dengar tentang skeleton dan surface plan. Cuman kalau dari apa ya namanya ya, dari namanya ya, dari namanya skeleton. Skeleton itu kan kayak kerangka kan. Sedangkan surface plan itu eh, rancangan permukaan ya kali ya. Kalau di kita Indonesia kan gitu. Mungkin bisa dikasih ini nih. Ini juga ilmu baru buat aku sih sebenarnya skeleton sama surface plan.
Mungkin ada itu nggak? Ini merujuk sama kayak apanya biar aku bisa ngasih gambaran tentang apakah ini masuk prototyping atau enggak. Karena basis prototyping ya seperti itu teman-teman. Intinya kita membuat suatu interaksi untuk kita presentasikan kepada para klien atau manajer tingkat atas, manajer yang berkepentingan, itu basis prototyping. Jadi entah itu tadi high fidelity, low fidelity. Nah, prototype itu sebenarnya kan proses untuk kita pindah ke halaman lainnya atau membuat membuat pra produk ya istilahnya. Pra produk itu bisa dipresentasikan kepada klien atau manajer tingkat atas. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin aku baca-baca sekilas tentang skeleton sama surface plan dulu. Oke, skeleton merujuk pada tahap perencanaan dan struktur dasar antar muka pengguna, menentukan elemen utama, tata letak umum, wireframe atau menunjukkan disposisi. Oh, skeleton itu sama kayak wireframe mungkin teman-teman. Iya, iya benar. Oh, paham, paham, paham. Skeleton itu sebenarnya kalau yang aku baca secara ringkas ya, itu hampir-hampir mirip sama kayak wireframe, cuman dia itu bedanya mungkin mungkin dituliskan di kertas gitu teman-teman. Lebih kalau ini aku baca perbandingannya ya, itu lebih di digambarkan di kertas atau juga bisa di aslinya, cuman dia bedanya apa ya? Karena rangka kan. Kalau teman-teman kemarin apa ya masuk ke materi berapa ya tentang Crazy Eights itu juga bagian daripada skeleton itu dari rancangan wireframe kita kan ngerti titik pola-pola dari apa namanya elemen ini di mana. Nah, itu salah satu implementasi real dari skeleton. Jadi kalau misal skeleton sama serverless plan itu belum interaktif, maka tidak bisa dikatakan prototyping teman-teman. Karena prototyping pada dasarnya kan untuk mempresentasikan. Itu namanya pra product pada saat tahap idiot. Ya idiot. Apa sih bacanya? Idiot. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang serverless plan ya anggap aja low fidelity, bukan low fidelity prototype tapi low fidelity design. Low fidelity mockup lah gitu. Ini kan bedanya intinya low fidelity kan tingkat tingkat rendahnya ya teman-teman. Sedangkan yang high fidelity tingkat tingginya kalau misal ditambah belakangnya ditambahkan prototyping maka merujuk pada interaksi yang digunakan dalam proses aplikasi tersebut berjalan teman-teman. Sedangkan kalau ditambahkan mockup, misalnya high fidelity mockup, high fidelity design, dia memang tingkat akhir yang paling jelas detailnya. Ataupun kalau low fidelity mockup, berarti dia sebatas sebatas gambar yang kayak kayak ini sebentar. Ya, gambar kayak ini aja tapi tidak ada interaksi. Itu. Gitu teman-teman. Kita break dulu teman-teman. Berapa ini?
Oke, kalau usability testing, oke aku lanjut lagi guys. Ini ada pertanyaan bagus. Aduh, kenapa di ini lagi? Kak, usability testing apakah termasuk di dalam prototyping? Karena kan tadi ada bilang di high fidelity-nya nanti bakal testing user. Jadi kalau usability testing itu maksudnya ke testing ya guys. Tadi cuman penjelasan kalau misal high fidelity ini nanti atau basisnya prototyping lah. Memang ada kaitannya. Nanti ketika teman-teman sudah jadi produknya maka akan ada tahapan testing. Yaitu tahap kelima dari design thinking. Gitu sih kurang lebihnya. Oh, oke. Okay. Oke, kita akan coba lanjut materi pada malam hari ini. Salah teman-teman. Open your Figma and let's try together. Jadi kita akan coba latihan Figma bareng-bareng ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa akses link latihan prototyping Figma. Jangan lupa teman-teman untuk duplicate ya. Karena itu cuma bisa dilihat. Jangan lupa untuk duplicate terlebih dahulu teman-teman. Aku mungkin tunggu 2 menit lah sampai 8.29. Ya benar sampai 8.29. Buat teman-teman persiapan dulu. Oke, ditunggu teman-teman sambil mungkin aku share screen. Kita tunggu dulu sampai 8.29 sambil aku mungkin ambil minum dulu guys karena aku kebetulan lagi haus. Oke, BTW teman-teman bisa duplikat aja teman-teman. Ini latihan prototyping kemudian ada duplikat seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat bisa meratakan secara langsung. So kita mulai dari prototyping pertama. Ini kalau kita mau ke prototyping ya teman-teman.
Sebentar. Aduh. Ini kita dari menu desain kita ke menu prototyping. Terus di sini kan udah ada flow nih teman-teman. Ini bisa dihapus dulu flow-nya. Aduh, kehapus. Hapusnya gini, disilang starting point-nya. Sama ini juga disilang, di apa minimize, ya dikurang lah gitu lah. Nah, caranya ketika kita ingin coba membuat prototyping, maka kita ke screen dulu di sini. Di screen ini kita coba flow starting point. Fungsinya apa nih Kak? Flow starting point. Jadi ini untuk kita itu bisa memproses poin pertama atau pages pertama yang akan kita tampilkan itu yang mana. Makanya kita bikin yang namanya starting point. Aku namain screen apa ya? Screen 1 gitu lah. Anggap aja seperti itu. Kemudian dari sini aku mau memprototypingin supaya dia itu bisa ketika diklik ya teman-teman, dia bisa masuk ke sini. Jadi dari sini aku sambil klik kontrol karena ini kan sudah basisnya layout auto layout ya teman-teman. Dari sini aku klik kontrol biar aku menyeleksi satu image aja. Lalu aku sampai ada tambah-tambah gini ya. Nah, kalau kita ke bawah ke atas pasti ada bundaran di atas, bundaran di tengah-tengah juga. Di tengah-tengah antara sisi kanan, kemudian tengah-tengah sisi kiri itu ada, itu diklik aja teman-teman. Langsung diarahkan ke screen ya, diarahkan ke screen. Jangan ke lain. Jadi di sini navigate-nya harus ke arah screen, bukan ke elemen. Jadi ke arah screen. Screen itu nama frame teman-teman. Dari sini kita bisa klik apakah on tab ataukah apa. Nah, aku ini milih touch apa ya berarti kalau misal itu touch touch up. Kita coba dulu touch up, kemudian kita coba move in, masuk atau keluar yang kira-kira teman-teman. Berarti kan masuk kan. Move in, lalu ininya diklik, kemudian di sini easy in. Ya, kita coba ini dulu teman-teman. Kita coba praktekkan, tinggal dimulai di sininya. Nah, di sini kita punya gambarannya. Kita coba dulu apakah dari prototipe kita sudah benar. Kita loading dulu, loading guys, loading. Nah, otomatis ketika kita menerapkan prototyping, otomatis dia akan jadi itu. Kursornya akan kursor klik, bukan kursor yang select. Tapi kursor klik, ketika kita klik, nah dia otomatis akan move ke atas seperti itu. Dan ini bisa kita terapkan. Kita hanya menyeleksi bagian ini saja teman-teman. Kemudian kita masukkan ke sini. Dan kita ubah jadi touch down. Dari touchdown ini kita ke bawah pastinya. Oke, kita silang and then kita coba screen play. Ini ke atas, diklik, kemudian ini di bawah. Nah, seperti itu. Oke, ininya sepertinya ada yang salah. Jadi ininya nggak di matching to layer. Lalu kita coba. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Kemudian kita coba ke prototyping yang kedua. Jangan lupa kita buat starting point dulu teman-teman. Kita namain screen 2. Screen 2. Screen 2. By the way, teman-teman di sini kan sebenarnya ada banyak pilihan ya. Ini aku pengen dari si all ini akan ngarahin ke sini. Makanya aku seleksi dulu. Caranya gimana? Aku arahin kursornya ke sini sambil klik kontrol. Si all ini. Nah, kita sudah dapati di mana nih kira-kira si all-nya. Sambil klik yang mana ini? Sambil klik ini. Nah, kawan kan frame-nya di sini nih teman-teman. Dari frame ini aku akan arahin ke sini. Arahin ke sini. Nah, on tab, kemudian move-nya kita ganti ke smart animate atau instan aja juga bisa. Instan sih. Instan juga bisa. Instan aja teman-teman biar gak terlalu banyak animasi. Kemudian yang ini row left-nya itu aku arahin ke sini. Ini juga bakal ke instan ya teman.
Kurang lebihnya seperti itu. Nah, teman-teman mungkin di sini bertanya-tanya, ini di bagian ini kira-kira fungsinya apa sih? On tap itu gini teman-teman. On tap itu kalau diklik, kalau on drag itu berarti kalau kita mendrag, kalau while hovering kalau kita ngasih kursor ke situ cuman sekedar ya kayak gini loh. Ini kan jadi biru. Nah, ini namanya while hovering. Kemudian while pressing kalau kita tekan, kalau key atau gamepad itu nanti berhubungan sama uh, keyboard ya kali ya. Kemudian mouse enter kalau mouse-nya ke sini gimana? Kalau mouse-nya keluar dari itu gimana? Kemudian jadi berpengaruh gitu loh. Kalau ini contohnya gimana ya? Mirip-mirip sama while hovering sebenarnya kalau mouse enter. Mouse left kalau misal dia udah di kotak itu kemudian keluar dia akan balik ke seperti semula. Itu sih contohnya. Itu yang paling penting ya di bagian ini. Kemudian navigate itu ya apa yang namanya yang akan kita lakukan, triggernya apa yang kita berikan dan lain sebagainya. Nanti aku bakal kasih apa ya panduan lebih lengkapnya tentang mempelajari satu-satu ini karena kalau diterangkan satu-satu itu nggak cukup, kita cuman ada batas waktu sampai jam 9 kurang lebih teman-teman. Oke, kemudian kita coba di screen toolnya apakah berhasil dari si all ini. Oke, kita klik. Nah, otomatis dia akan ke arah junk food. Dari junk food ketika kita back, maka akan ke arah yang menu awalnya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih enakan prototyping. Ya kayak animasi biasa sih sebenarnya teman-teman. Nah kalau ini kita coba permainan. Jadi kita akan coba yang namanya after delay teman-teman. After delay itu apa sih? Jadi kalau misal kita buka frame-nya, dia akan delay berapa detik sih? Oh 800 ms itu berarti 8 detik nih. 0,8 detik. Kalau 1000 ms baru 1 detik gitu. Jadi patokannya di sini. Aku coba mau ngasih 3 detik lah. Atau ya 3 detik aja. 3 detik. Kemudian navigate tuh aku kasih di sini apa ya smart animate dan isi alt 300 ms. Kemudian kita akan coba dulu. Nah, dia akan otomatis seperti ini sendiri teman-teman. Karena ada after delay. Dia akan delay kalau misal nominalnya kita ganti ya. Kita nggak 3000 tapi lebih condong ke arah 1000 dah. 1000. Maka dia akan selama 1 detik dia akan ini sampai nah, dia langsung arah ke sini. Yaitu fungsinya teman-teman. Kemudian kita akan coba ke prototype yang keempat. Ini agak tricky. Kita akan coba ambil dulu. Kita masuk ke menu desain. Ini teman-teman. Kita ambil komponen ini dulu. Kemudian kita arahkan ke sini, ke bawah. Kita lakukan yang namanya restore komponen ya, teman-teman. Oke, di sini. Ternyata kita punya restore komponen di sini, teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin aku ngasih tahu ke teman-teman dulu. Anggap aja kita itu nggak punya komponen. Kita apa namanya? Coba mana ya ini ya? Apa kita coba baru aja kali ya? Jadi ininya kita coba pas. Kita coba baru aja teman-teman sambil ngetik aja ya hire freelance. Dari sini sama kayak kemarin kita shift A untuk kita yang lakukan namanya auto layout. Di auto layout ini kita bisa ganti di sini mungkin 20, terlalu dikit 30. Kemudian di sini 20. Oke, dari sini kita kasih layout grid. Kalau layout grid sorry teman-teman, stroke. Dari stroke ini kita kasih warna beda dulu. Warna biru teman-teman. Warna biru ini kemudian ininya juga biru.
Birunya mana? Biru biru ini juga. Di biru ini juga teman-teman. Kemudian kita ganti jadi button. Button. Kemudian kita dari sini lakukan yang namanya create component dan kita tambah add variant. Add variant ini kita akan ubah warnanya dulu ke warna yang dia ini, tapi untuk color di bagian ininya kita akan ubah ke warna putih. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita langsung menu prototyping. Dari sini kita yang freelance ini kita arahkan ke sini sebagai while hovering. While hovering kita ya buat jadi apa namanya, dissolve bisa, smart animate bisa, tapi coba dissolve aja ya, dissolve, easy ini out. Kemudian kita lakukan sebaliknya dari sini ke sini. Dari yang satu ini kelihatan ya teman-teman panahnya, ini kelihatan panahnya, ini sini, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Kita ubah jadi while hovering juga seperti itu teman-teman. Lalu karena ini masuknya ke aset, maka kita ambil asetnya kita taruh di sini. Anggap aja seperti itu teman-teman. Dari sini kita coba buat yang namanya start point. Anggap aja ini namanya screen 4. Ini sebenarnya penamaan bebas sih guys. Kita nyalakan. Ya, ketika kita nyalakan, dia otomatis kalau di hovering. Oke, jadi ini kita pilih aja, sepertinya ada yang salah di bagian ini. Oke guys, saya lupa kalau hovering double otomatis dia akan melakukan reaksi-reaksi, jadi makanya kayak tadi dissolve kan, makanya kita coba satu aja. Nah, satu aja gini teman-teman yang benar. Jadi kalau kita nyalakan, nah dia akan sekali saja guys, seperti itu guys. Nah, 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 sampai itu while hovering. Kemudian yang terakhir, kita ada task di mana kita akan coba memunculkan overlay filter. Caranya seperti apa teman-teman? Kita coba ke ini dulu, kita ambil screen point-nya jadi screen 5. Screen 5, lalu dari sini kita yang seleksi ini saja teman-teman ya, di bagian ini yang filter. Lalu kita arahkan ke arah frame ini. Kita kasih ke on tap, bener on tap, cuman di sini navigate to-nya kita ganti ke arah open overlay. Dari open overlay ini kita bisa atur add background. Add background itu berarti kita menambahkan background hitam di belakangnya, nanti kita akan ada contohnya. Dan ini diubah ke move in teman-teman. Move in kita ke arah atas seperti itu. Jadi kalau kita play seperti ini teman-teman. Kita play, nah seperti ini. Ada background hitam yang menyertai dengan opacity 50%. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau close gimana? Yang tombol ini, teman-teman, tombol apa namanya? Ini ya, tombol ini. Kita masuk ke layer dulu. Oh, ternyata pad-nya di sini. Pad-nya di sini kita arahkan ke close. Di sini ada close overlay. Nah, udah kelar gini aja. Ketika kita play, ini akan muncul, lalu kita close, akan kembali. Oke, singkat aja guys. Jadi itu prototypingnya kurang lebihnya seperti itu. Oh, gak gerak ya dari tadi ya? Oh, gerak. Ya, mungkin sinyalnya kayaknya nge-lag deh. Sinyalnya lag deh. Oh, nanti ada rekamannya nggak, Mas? Nah, saya adakan ya, nanti dibagikan ya.
Ini ada pertanyaan, Kak ingin prototyping dengan banyak per page frame yang banyak nih. Nanti kan ribet kalau banyak komponen yang harus dihubungkan. Apakah ada metode tertentu atau tips yang dapat merapihkannya? Sebenarnya kalau prototyping itu kan berhubungan sama benang ya teman-teman. Jadi semakin semakin kompleks apa yang kita interaktifkan, maka kemungkinan benangnya akan semakin banyak. Nah, caranya gimana kita untuk apa ya? Intinya memperkecil benang yang ada kan, gitu kan. Benang dari frame yang kita punya yang ada, itu gimana cara kecilnya? Sebenarnya ini kaitannya juga sama kita proses developing di awalnya sih guys. Mas misal mau seperti itu, tapi memang tapi nih banyakkan itu mungkin di bagian page itu akan sangat banyak, apalagi perpindahan page itu kalau misalnya kita punya UI yang banyak, ya memang seperti itu basisnya ya, ya memang mau nggak mau memang pedangnya banyak, cuman perapiannya tinggal nanti teman-teman bisa memanfaatkan beberapa apa ya, beberapa komponen seperti itu. Jadi punya komponen yang tetap, intinya kan nggak apa-apa, nggak masalah kalau kalau menurut saya pribadi ya nggak masalah kita menggunakan banyak banyak sekali benang, tapi asalkan efektif dan efisien, nggak apa ya, jangan setiap hal itu kita prototipe kan gitu loh. Itu yang mungkin akan coba yang akan apa ya, mengganggu ya di bagian tampilan look prototipe ini kan sebenarnya kan ringan-ringan ya guys, nggak terlalu banyak sih selama yang aku buat projectnya, nggak pernah terlalu banyak sih kalau dari segi prototypingnya. Paling ini loh yang bagian ini pindah-pindah di setiap page, kalau ada menu ini kan nada di brand ya, maksudnya tiap itu ya kita tinggal copy paste aja sih sebenarnya, kita copy paste tiap ini kita sudah hubungkan, misal ini ke sini kemudian ini kemana, kita sudah punya penghubungnya sendiri seperti itu. Dengan per page, prototype banyak per page, frame yang banyak, komponen yang harus dihubungkan, komponen yang harus dihubungkan. Ini sebenarnya ngakalin juga ya teman-teman ya, mungkin ini sebagai tips tertentu juga. Biasanya kalau pembuatan itu kita kan harus mendiferensikan patch di dalam Figma kita nih teman-teman. Jadi ada yang namanya prototype, ada yang namanya mockup, ada yang namanya design system. Jadi yang komponen itu bisa disendirikan untuk prototypingnya. Jadi kalau kalau teman-teman tadi kayak contohnya button yang udah dibuat, button yang ini, yang hire freelance, itu ditempatkan di patch yang berbeda teman-teman. Seperti itu. Itu kalau tentang prototyping. Apalagi ada request dari teman-teman mau contoh yang apa? Kalau ada request barangkali. Tapi overall yang aku apa ya namanya teman-teman? Tadi aku membahas apa sih? Yang mau ditanyain mungkin sebentar guys, nih kayaknya ada pertanyaan juga via chat.
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Berarti ya kalau yang apa nggak ada request ya. Kalau nggak ada request mungkin eh nanti untuk beberapa cara realnya ya. Mungkin tadi ada yang ketinggalan. Ini sangat works kok teman-teman untuk apa namanya? Referensi yang aku kasih ini sangat works untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut karena di sana dijelaskan secara detail tiap-tiap triggernya seperti apa, penanganannya, kemudian ini fungsinya untuk apa. Di sana benar-benar jelas banget. Aku kasih referensi link YouTube. Nah, ini teman-teman nonton. Ini teman-teman bisa tonton linknya. TTPS YouTube. Ya, ini nanti PPT-nya juga di-share kan. Itu teman-teman. Belajar animation and prototyping. Jadi di sini jelasin tentang trigger kemudian animate di Figma itu penerapannya satu-satu itu seperti apa dijelasin semua. Hai, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Kreatif Akademi. Nah, di sini tunggu aja, klik aja deh ya supaya gampang dalam Trigger dan action semua ini dijelaskan. Atau on click. Ini kita yang instan ya, dimana lurus-lurus aja gitu, nggak ada transisinya. Nanti akan dijelaskan teman-teman. Tadi kan ada isi in, isi out. Kenapa kok milih isi in, isi out? Jadi isi in itu ya waktu di awal itu kayak gelombangnya apa ya, movement itu berkaitan sama gelombang. Kalau teman-teman yang familiar sama dunia editing video itu pasti tahu kok yang namanya movement. Kapan kita bisa buat optical flow. Nah itu kan bahasa-bahasa anak editor banget nih. Ya gitu sih kurang lebihnya guys. Ini kayak waktu lah, waktu percepatan. Di VN juga ada. Apa sih singkatan VN? Aku lupa, mendadak lupa. Intinya editor video buat dia di Android itu loh, VN namanya apa ya? Singkatan dari apa ya? Lupa saya. Aduh, kok tiba-tiba lupa ya singkatan VN ya? Visual Networker bukan? VN. VN singkatan apa? Oh, bukan voice note, Pak. Apa ya? VN aplikasi singkatan apa? VN aplikasi. Bukan vlog, no. Apa ya? Saya lupa, Pak. Intinya editing video lah. Apa sih ya Allah? Saya kok lupa VN. Tidak. Saya lupa. Aplikasi visual editing video, aplikasi edit video, penasaran kisahku. Oh ternyata namanya VN gak ada singkatannya ya. VN itu gak ada singkatannya guys ternyata. bukan voice note. Aku lupa nama aplikasi di Android loh, ada yang namanya VN. Cuman aku lupa singkatannya apa. Yang kayak gitulah guys. Oke, sekarang Q&A. Apakah ada yang tanya? Mungkin bahas tugas saja kak. Itu bahas tugas saja. Kemana sebenarnya ada sempat yang tanya ya dari Mas, dari apa ya? Kemarin Mas Asep katanya ada yang tanya tentang penugasan seperti apa sih contohnya? Mungkin aku kasih gambarannya. Spotify di desain. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, aku pernah lihat nih, gimana sih caranya agar prototipe website bisa interaktif di smartphone sama di desktop?
gimana caranya bisa interaktif di smartphone sama di desktop. Itu bisa guys, tapi ribet kalau kita apa ya, real case praktek di sini. Ya cara gampangnya gimana ya? Bentar, saya ingin memikirkan cara gampang prakteknya seperti apa. Intinya kita itu coba membuat yang namanya apa ya? Kalau gini, pernah lihat gimana caranya Gaprota website bisa interaktif di smartphone sama di desktop? Setahu aku itu bisa. Cuman kalau di beberapa case realnya itu tuh nggak serta merta kita mau responsifin secara langsung di Figma-nya nggak guys. Tapi ada dua desain asli. Jadi yang versi desain responsifnya di bagian mobile sama yang satu kita desain yang versi web. Misalkan kalau misalnya kita buat website itu gitu. Yang di apa namanya? Yang dipresentasikan ya juga gitu. Jadi ada dua, ada desain khusus untuk website sama desain khusus untuk Android. Kalau kita buat website, gitu sih. Ini aku share screen dulu, kasih contohnya beberapa. Oke, ini contoh dari tugas yang kemarin tentang apa ya? Kita coba ngeredesain beberapa aplikasi. Oh ternyata penempatan yang ada di Spotify itu jelek loh, makanya pengen dibuat kayak gini aja. Dengan alasan testing yang lain, misal heatmap-nya lebih banyak di bagian sini atau lain sebagainya. Itu tergantung sebenarnya teman-teman. Aku sebenarnya ada satu, cuman ini guys. Oh, mana ya? Contoh lagi, misal dari teman-teman pengen meredesain tentang ini. Ini kok secara UX-nya nggak bagus misal. Ini anggap aja ya permisalan. Jadi sign in-nya itu ada di bawah banget. Sedangkan kalau kita berkaca pada ini sebenarnya paling bagusnya itu dia itu ada berdekatan sama forget password teman-teman di bagian sign in. Kalau ini sign in aja ya, ini kan itu lebih bagusnya di rada dekat sama password. Contoh realnya kalau pengen tahu, teman-teman bisa buka aplikasi Camjo, website Camjo maksudnya, website Camjo Design. Ini kita dikasih tahu beberapa hal tentang project seperti apa sih. Misalkan ada aplikasi Maju, nah, aplikasi Maju dia kan deket guys, nggak mungkin jauh sih, rata-rata emosi harusnya gini sih. Cara UX pun ya lebih bagus, antara forget password sama masuknya itu deket. Itu kan berkaitan juga sama apa jarak konsep dari UX yang kemarin kita pelajari dengan waktu kemarin. Ada lagi misal apa ya? Mana sih yang bagus Luis coba? Ini nggak ada sign in-nya ya? Aduh, ya Allah. Nah, dia pasti akan dekat.
Nah, dia kan akan deket. Nggak mungkin dibawain, itu jarang banget guys aku lihat. Secara UX lebih bagus gitu soalnya. Itu sekedar contoh sih. Untuk penerapan lainnya, Camjo itu kayak, jadi pas frame-nya di Figma bisa berubah. Ini ada pertanyaan, jadi pas frame-nya di Figma berubah ukuran tapi bisa responsif kayak kompensator Prapim sih, itu berubah ukurannya. Frame-nya di Figma bisa berubah ukuran tapi bisa responsif. Oke, jadi yang ditanyakan sama Mas Abdul Latif itu sebenarnya bisa. Tapi kalau kita praktekkan di sini tuh kita perlu beberapa komponen yang real gitu loh guys. Maksudnya kita membuat button versi mobilenya gimana, kemudian versi desktopnya seperti apa, ukurannya berapa, bukan gimana tapi ukurannya berapa, itu perlu diproses dulu. Baru ketika nanti ada suatu suatu hal tinggal dimainin di bagian prototypingnya itu. Tapi mostly memang gitu guys, mostly itu kebanyakan kita nggak nampilin prototyping dalam bentuk responsif, tapi memang dua 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 jenis yang dia prototypingnya itu, ada yang mobile sama prototypingnya ada yang versi website. Kalau basisnya website gitu. Camjo itu kayak Mobin gitu tah, gitu kak. Mobin, aku baru dengar istilah Mobin. Mobin, Bruce iOS Apps. Ya kurang lebihnya kayak Mobin. Ini baru lihat aku. Ya kayak Mobin guys. Oh, kalau Mobin itu versi apps ya. Versi iOS, sorry. Oh, ada versi Android-nya juga. Ada web juga. Oh iya, ya. Bagus nih Mobin. Thanks Kak Jose. Itu juga jadi referensi guys, yang namanya Mobin. Selain tadi Camjo, ini ada Mobin. Mobin. Ya, Mobin seperti ini guys. Kita coba buka Mobin. Ini internet saya lag tiba-tiba. Mobin. Nah, sama guys, kurang lebihnya sama. Ini malah lebih komplit lagi karena tadi kan versi Android aja kan. Di sini ada versi iOS, aplikasi iOS sama aplikasi Android. Ini bisa dicek buat jadi referensi dari teman-teman, intinya gitu lah, untuk penerapan realnya yang di website-website internal tuh kayak gimana gitu loh. Kan macam-macam. Ya cuman tadi aku nggak tahu, lebih prefer yang Camjo. Kalau dari sini ini harus login dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini sambil nunggu beberapa pertanyaan, teman-teman bisa nanya aja di kolom komentar sambil kita ngisi sama feedback nih teman-teman. Tadi udah malam 9.
Astagfirullah, guys. Saya lupa, guys, menampilkan subscribe PT-nya. Pantesan kalau tadi gak berubah. Sambil yang ditanyakan, silakan, guys. Yang mau tanya-tanya, ini kita sambil sajian sama sama feedbacknya.
Oke teman-teman, clear juga materi kali ini. Mungkin mau nge-reminder sedikit ke teman-teman. Jangan lupa buat mengerjakan course decoding jika sudah selesai submit ke situ ya teman-teman. Dan untuk yang kemarin penugasan dari Sandi Jam ini itu guys, kalau bisa dikerjakan buat dapat feedback tentang dan portofolio juga sih. Masih sama kayak kemarin kurang lebihnya. Jadi teman-teman nanti coba buat tahapan dari awal risk objektif sampai ke tahap testing. Gitu guys. Jadi contohnya kayak tadi kalau kita pengen mengkritik aplikasi Spotify, misal ada tambahan fitur tentang chord musik buat alat musik itu juga bisa. Ya itu yang gitu. Jadi nanti teman-teman anggap aja ngeredesain aplikasi yang sudah ada, ditambahkan fitur baru. Oke, sebelumnya mungkin kita dokumentasi dulu ya Mas Asep. Habib nggak bisa lagi mantap guys. Oke Ini Mas teman-teman, Petri terus. on cam teman-teman, ayo. Oh, nah, ya, teman-teman bisa on cam sebentar saja. Bentar. Mas, share screen-nya Mas. Nggak bisa di... Oke.